Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah pembahasan mengenai E atau G Cup gitu kan pada episode ke-9-nya nanti, kita bakalan mulai masuk pada adaptasi untuk volume ketiganya. Lebih tepatnya itu pada bagian prolog yang menceritakan lebih banyak mengenai keluarga Suo. Dimana kalau prolog ini itu dimasukkan pada adaptasi animenya yang ceritanya itu ngebut banget. Kita akan melihat Yuki yang ada di rumahnya. Dimana akan ada sebuah penjamuan makan malam ya yang dipimpin oleh si tua bangka yang berusia 69 tahun. Yap, siapa lagi kalau bukan Gensei Suo. Dan beberapa anggota keluarga lainnya seperti ibunya si Masashika yang bernama Yumi dan juga si Yuki. Di mana timeline pada cerita ini tuh adalah setelah Masashika dan ayahnya pergi untuk meninggalkan keluarga Suo. Di mana isi dari pembicaraan itu sendiri adalah mengenai Masashika yang berhasil menang melawan Sayaka dalam debat di forum terbuka sebelumnya. Ya intinya pada pembicaraan kali ini kakeknya si Yuki tidak peduli apapun yang terjadi. Yuki harus menang saat berhadapan dengan si Masashika dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus Yuki laksanakan. Sedangkan untuk ibunya sendiri, si Yumi Suo gitu kan, dia sempat menanyakan kabar Masashika melalui si Yuki. Di mana ibunya bertanya apakah hubungan Yuki dan Masashika baik-baik saja, dan Yuki pun menjawab kalau semuanya berjalan baik dan juga normal tentunya. Dan selain pembicaraan mengenai keluarga Suo, kita juga bakal melihat tingkah kocaknya si Yuki lagi yang membohongi ibunya dengan alibi les bahasa Cina via online. Dimana tujuan wibu sesat ini sendiri adalah untuk bisa menonton anime sepanjang malam di kamarnya. Ya di sini juga si Yuki tuh meminta Ayano untuk cosplay jadi bantal guling agar orang lain yang datang ke kamarnya si Yuki mengira kalau Yuki itu sedang kelelahan dan juga tertidur pulas. Emang patut dijadikan umpan tirek ini si Yuki gitu. Nah di esok harinya juga Masashika mulai terkenal ya saat dia tuh berhasil membuat Sayaka kabur dari panggung pada pekan sebelumnya. Dimana sambutan hangat Masashika didapatkan ya saat teman-temannya itu ya mulai menyambut Masashika yang mulai masuk ke dalam ruangan kelas. Namun ya namanya Masashika dia tidak ingin terlihat menonjol dan pada akhirnya menyerahkan semuanya kepada si Alia untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi pada debat minggu lalu. Saat teman-teman satu kelasnya kepo dengan apa yang terjadi antara si Alia dan juga si Sayaka. Oh ya, di sini Alia juga mulai mendapat dukungan ya oleh teman-temannya dan bisa mencoba untuk meraup keuntungan dengan mengumpulkan suara-suara agar bisa memilih dirinya pada pemilihan OSIS di tahun depan. So singkat cerita pada episode ke-9-nya nanti kita juga bakal melihat bagaimana Masashika yang berniat untuk menemui si Nonoa, di mana Nonoa menganggap kalau Masashika yang mengajaknya keluar gitu kan adalah untuk sebuah pengakuan cinta. Apalagi Nonoa tuh berkata kalau saat ini tuh dia sedang menjomblo dan dia juga tidak membenci si Kuzechi. Tikungan tajam lagi nih. Nah, sebenarnya tujuan dari kedatangan Kuze adalah untuk membicarakan mengenai gosip Sayaka yang kabur saat menantang Alia dan juga si Masashika Kuze di debat sebelumnya. Dimana hal itu kini lebih banyak dibicarakan oleh siswa di Akademi Seiren. Ya, seolah-olah gosip buruk akan segera datang kepada si Sayaka. Dan Masashika tidak ingin hal itu terjadi dan dia tuh ingin meluruskan hal tersebut. Namun ya, semua itu akhirnya Nonoa tuh tanggung lah gitu kan dengan membalas gosip tersebut dengan pernyataan kalau dia adalah orang yang menyusupkan provokator di barisan para penonton dan Sayaka pun tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Makanya saat di debat kemarin itu si Sayaka kabur dan ya akhirnya disusul lah sama si Alia itu sendiri. Yaps, di sini Nonoa tuh menjadi pelindung bagi si Sayaka ya yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Bahkan sampai sekarang juga sih gitu. Oh ya, pada episode ke-9 nantinya juga kita akan dapat fan service lagi nih dari si Alia dan juga si Masya di ruangan OSIS dan itu wajib ditunggu sih harusnya gitu kan. So intinya pada episode ke-9 nanti kita bakal mulai mendapatkan adaptasi untuk volume ketiganya yang khususnya itu pada bagian prolog dan chapter 1 serta 2-nya dimulai dari kondisi di keluarga Suo, tindakan Masashika untuk meredam gosip mengenai si Sayaka sampai pada keributan kecil yang terjadi di ruangan OSIS. Dimana semua hal itu harusnya bisa kembali kita lihat ya pada adaptasi untuk episode ke-9 dari animenya Rossi Dire yang bakal kembali tayang nanti pada tanggal 28 Agustus 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Discretion lah, ke tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya ya.